Shalom, horas untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Kita juga saat ini sedang prihatin dengan saudara kita yang ada di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, daerah Batang Toru, dan juga daerah sekitarnya yang saat ini sedang terkena banjir. Namun demikian, mari kita semua tetap berdoa agar Tuhan selalu menyertai dan menguatkan mereka. Hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengar firman Tuhan untuk bekal hidup kita melangkah di hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 27 November 2025 diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, natsari ini adalah doa Salomo saat memohon hikmat kepada Tuhan. Saat itu Salomo telah menjadi raja, dan saat itu belum ada yang namanya Bait Allah. Yang ada hanyalah bukit-bukit pengorbanan, bukit-bukit persembahan. Dan saat itu Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Itulah bukit pengorbanan yang paling besar pada saat itu. Dan saat itu Raja Salomo memberikan 1000 korban bakaran. Nah, ketika Raja Salomo sedang tertidur, Tuhan menampakkan diri dalam mimpinya. Dan Tuhan berprakarsa untuk bertanya kepada Raja Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu jawab Salomo, kalau kita baca dalam ayat yang ke-6, di sana ada pengantarnya. Lalu kemudian ayat yang ke-9, disinilah kemudian Salomo meminta, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang menimbang, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Di sini Raja Salomo tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan, tetapi dia meminta hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat Israel. Pada saat itu raja juga adalah seorang hakim. Maka seorang raja harus adil, dia harus bijak. Dan inilah yang diminta oleh Raja Salomo. Dan akhirnya kalau kita baca di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa firman Tuhan, "Oleh karena engkau telah meminta yang demikian dan tidak meminta umur panjang ataupun kekayaan ataupun nyawa musuh, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka Tuhan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian kepada Salomo." Apa itu hikmat? Hikmat dalam bahasa Ibrani hokmah. Dalam bahasa Arab hikmah. Itulah yang diserap dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada kejadian, selalu orang mengatakan ambil hikmahnya. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia hikmat ataupun kebijaksanaan. Ini yang diminta oleh Salomo. Sehingga kalau kita lihat seperti apa sih hikmat itu, seperti apa sih dia bentuknya, bisa kita baca dalam Salomo Bindu yang ketiga ini,
pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-28. Begitu ada 2 orang perempuan sundal yang datang menghadap raja. Mereka membawa seorang anak perempuan yang masih seorang bayi yang masih kecil, dan mereka berdua berebut bahwa itu adalah bayi mereka. Lalu ketika itu Raja Salomo dengan hikmatnya dia meminta pedang untuk membelah si anak untuk dibagi 2. Satu untuk si A, satu untuk si B. Lalu apa yang terjadi? Si ibu yang mengatakan biarlah anak itu hidup, itulah yang menjadi ibunya. Sementara seorang lagi yang mengatakan supaya tidak di aku, tidak di dia, belahlah itu. Maka Salomo, disitulah terlihat hikmat bijaksananya Salomo dalam memutuskan perkara. Nah, Bapak Ibu, juga para pemuda-pemudi dan juga anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang kita ingin berhasil dalam hidup kita. Kita ingin berhasil, kita ingin menjadi pribadi yang tangguh, bisa memutuskan perkara, bisa bijaksana. Terkadang apa yang kita andalkan? Yang kita andalkan justru kadang-kadang kekayaan kita, jabatan kita, uang kita. Ternyata bukan itu. Apa itu? Hikmat. Mintalah dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5, firman Tuhan juga mengatakan bahwa apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi yang kita minta adalah hikmat dari Tuhan, bukan hikmat dunia ini. Sehingga hikmat dari Tuhan itu yang akan memampukan kita menjadi pribadi yang tangguh. Hikmat dari Tuhan itu yang akan memampukan kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan hikmat dari Tuhan itu juga yang akan menata semua aspek kehidupan kita. Sehingga dalam doa kita, mari kita berdoa dalam meminta hikmat dari Tuhan untuk mengelola hidup kita. Dalam mengelola hidup kita, kita minta hikmat Tuhan mengelola keuangan kita, mengelola pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Dan akhirnya hasilnya nanti kita akan bijak dalam berkata-kata. Kita akan bijak dalam menggunakan uang. Kita akan bijak dalam bekerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari saat ini kita minta hikmat dari Tuhan agar kita menjadi berkat bagi sesama, dan kita akan menjadi orang pribadi yang tangguh, pembawa sukacita, pembawa berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Kalau kami masih boleh menghirup udara pagi, kalau kami masih boleh untuk melihat matahari pagi, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menyapa kami untuk meminta hikmat yang datangnya daripada-Mu. Tuhan Yesus, terkadang kami ingin berhasil dalam segala hal. Kami ingin menata kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan menyapa kami agar kami meminta hikmat yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Agar kami menjadi pribadi yang tangguh, kami menjadi pribadi pembawa berkat, pribadi yang takut akan Tuhan, dan yang selalu melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami dengan segala keberadaan kami, dengan segala kelemahan kami. Terkadang kami Tuhan menyimpang dari firman-Mu. Kami mengikuti hikmat dunia ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang ada di Tapanuli Tengah dan di Sibolga Tuhan. Yang saat ini mereka kehilangan rumahnya, kehilangan kebunnya, kehilangan pekerjaannya karena banjir besar saat ini yang mengepung rumah mereka. Ada yang masih terjebak Tuhan di atas rumah mereka. Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan kiranya berkenan menolong mereka.
Kiranya Tuhan memampukan Basarnas yang ada di sana, Tuhan memampukan segala instansi pemerintah untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak mustahil bagimu. Dan biarlah Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati negara ini ya Tuhan, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang walaupun berbeda-beda namun tetap satu juga. Tuhan yang menguatkan kami semua. Terima kasih Bapak, kalaupun ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tuhan tolong berkati juga anak-anak kami dan juga cucu-cucu kami, juga orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.